menemukan makna yang sebenarnya, ya, menemukan makna yang sebenarnya. Makanya dari kemarin tuh saya suka tanya kenapa ini kenapa misalnya ada ini mahasiswa yang dia pakai sisirannya itu pakai belah tengah gitu ya, kenapa rambutnya yang paling pinggir tuh dicukur habis, atasnya itu ada gitu ya, atau tadi ada yang suka pakai peci, kenapa gitu ya. Kalau kita jawab, kalau kita tanya, bisa jadi jawabannya itu pakai peci katanya mungkin, ya suka aja pak gitu ya. Tapi itu belum jawaban final gitu ya. Suka aja gitu. Terus pas kita datang ke rumahnya, oh ternyata oh ini santri nih gitu ya. Berarti memang pakai peci itu bukan karena suka, tapi memang karena lingkungannya, bisa juga. Jadi mencari sebuah kebenaran dari sebuah fenomena yang ada. Sama seperti ini. Ini kan gambarnya abstrak ya, ini apa gitu, nggak jelas gitu ya. Setelah kita teliti hasilnya, oh begini, di clustering, oh ini ada seperti ini, ada yang kotak warna ungu, ada persegi panjang, ada yang kayak batu, ada yang kayak daun gitu ya. Nah ini namanya categorizing, mengkategorikan. Setelah itu jadi seperti apa? Oh jadinya begini ternyata gitu ya. Jadi ternyata dari itu adalah bangunan rumah dari sesuatu yang abstrak. Itu namanya kualitatif ya. Nah kemudian ini juga, ini apa ya, benda berserakan, gak jelas nih ininya gitu ya, tapi tahu ya tadi kayak di gambar depannya. Setelah dikonstruk, oh ada batangnya, ada dahannya ya, ada rantingnya ya, ranting-ranting kecilnya ya, oh ada daunnya, oh ternyata dia adalah sebuah pohon gitu ya. Malah tadi itu sangat abstrak sekali gitu ya. Ini tadi hasil penelitian dari hasil penelitian dari kualitatif juga. Kemudian ini juga kualitatif juga seperti ini. Ini analoginya. Ini apa ya, XDPG 128 ini nggak jelas nih gitu ya. Maka kemudian kita reduksi, kita pilih. Oh jadi begini. Oh ternyata ada AAA, BBB, C D E F A H Q J A itu ya. Ada juga yang AA banyak kecil, ada yang 1 2 3 4 sampai 9 ada kata-kata simbol. Nah, kemudian kita klasifikasi, oh ini yang ABC, ini yang A kecil, ini yang huruf, ini yang simbol. Nah, itu kualitasnya seperti ini. Ya dikonstruksi A B C D E F G, A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 dan S garis miring ini. Nah, ini namanya penelitian. Jadi kita akan menemukan, oh ternyata begini gitu ya. Jadi yang tadi data yang ngacak ini ternyata dia ada polanya ternyata gitu. Kehidupan manusia juga begitu ya. Jadi makanya kita bisa mengklasifikasikan mahasiswa itu dari perspektif mana, dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi asal dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah tema penelitian. Jadi masuk ke dalam tema penelitian. Nanti kalau untuk penelitiannya di data kualitas lebih mudah karena dia observasi, coding, reduksi, kategorisasi, interview, coding, reduksi, kategorisasi, dokumentasi, coding, reduksi, kategorisasi, sampai kategorisasi total, koneksi, dan tema penelitian. Jadi hanya 3 ya, observasi, interview, dan dokumentasi. Karena memang itu ya, jadi cara untuk mendapatkan data dalam kualitatif ya. Metode kualitatif, empiris, data tidak beri makna, ada analisis data empiris. Interpretatif, data diberi makna, sehingga ada analisis data empiris, analisis pemberian makna. Ini tadi bisa menggunakan NVivo ya, untuk datanya juga menggunakan atlas.ti, atlas T gitu ya. Oke. Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif ini biasa yang suka ditanyakan, atau orang kualitatif pasti akan bilang mana datanya untuk keabsahannya. Ini jadi pengujian absahan data dalam kualitatif itu bisa uji kredibilitas, uji transfabilitas ya, transversibilitas ya sebenarnya ya, kemudian dependabilitas dan juga uji konfirmabilitas ya. Pengujian kredibilitas ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan juga member check. Kemudian judul penelitian kualitatif, dan contohnya nih, ada kualitatif merupakan sifat objek
memahami keunikan, kebenaran data, proses penelitian interaksi, konstruksi pemahaman, menemukan hipotesis dan makna. Contohnya ini, ya misalnya kalau yang di kualitas pelayanan rumah sakit di era pandemi COVID-19 dari 10 nih ya, keunikan. Jadi gini, ini contoh penelitian ya. Jadi misalnya deskripsi, kita hanya pengen tahu kualitas layanan di rumah sakit di era pandemi. Keunikan misalnya ada Candi Prambanan misalnya. Proses terbongkarnya kasus korupsi. Temuan masalah, akar masalah korupsi di Indonesia. Potensi sinar matahari di pantai selatan Jawa. Kategorisasi komponen dalam sistem produksi. Konstruksi misalnya faktor-faktor yang membentuk etos dagang suku Minang. Atau mungkin model manajemen SMK yang efektif, atau mungkin strategi pemasaran produk di era pandemi, atau makna peristiwa nomor 1 dan 6. Jadi maknanya apa nih dibalik ini semuanya ya. Ini adalah contoh. Ini kemarin kita sudah jelaskan ya makna. Jadi kenapa sih orang pakai baju begitu, bawa makanan, dihias, diangkat gitu ya. Nah ini juga kemarin masih ingat kan, ketika dia ini maknanya apa sih? Senyum itu senyum apa? Senyum sinis atau senyum menggoda, atau mungkin senyum pokoknya apalah, itu masing-masing kan berbeda gitu ya. Ini juga sama, ketika seseorang itu menangis kan bisa jadi menangis itu karena bahagia atau karena sedih, kan dua itu. Ada yang orang lahiran tuh dia menangis gitu ya, bukan sedih tapi karena bahagia, ketemu dengan orang yang lama sekali nggak ketemu gitu ya, ketika ketemu dia menangis. Itu kan bukan menangis sedih tapi bahagia gitu ya. Ketika memancing ikan misalnya, atau ketika kebakaran hutan tuh maknanya itu apa gitu ya. Nah juga masjid misalnya, ada Masjid Agung Demak di sana, ini maknanya apa ya, kenapa di masjid-masjid di ini kan rata-rata seperti ini ya. Ini namanya tumpang berundak ya. Kemudian ini kalau bedanya S1 dengan S2 sampai S3. Jadi kalau S1 itu aplikatif, S2 inovasi, S3 menemukan. Ini kemarin yang kita sudah lihat juga, Win Sargent yang menikah untuk mencari penelitian, mencari makna dari orang-orang di Papua. Maka dia sampai bikin buku People of the Valley ya. Jadi masyarakat di lembah Baliem ini kalau salah itu ya. Nah ini contoh hasil penelitian kualitatif. Perbandingan kemampuan kerja antara lulusan SMK dan SMK pada industri permesinan modern ya. Kemudian juga profil pekerjaan. Ini temuan profil pekerjaan industri ya. Kemudian ini tadi orang yang kerja ya, SMU dengan SMK ini kira-kira yang tingginya itu mana ketika ini kan ya. Kemudian ini dibuat penelitiannya, ini kinerjanya dibuat X1, S2, X3. Wah ini pakai kuantitatif ya. Ini juga sama ya kinerjanya, sampai hasil penelitian berganti tahun jumlahnya cukup banyak. Ini tentang hasil penelitian ya. Jadi misalnya dosen di perguruan tinggi itu atau lektor kepala itu cukup banyak ya. Kemudian dosen sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat dosen cukup banyak, antara lain menulis di jurnal, membuat buku, media pendidikan yang efektif. Motivasi membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dan dorongan pimpinan. Ya ini tentang apa? Hasil konstruksinya ya. Ini juga sama tadi tentang pengaruh dari layanan di rumah sakit ya. Misalnya juga ini ingin berbuat baik ya, membantu biaya kuliah, bertemu tidak menegur, membelikan motor dijual, mencarikan pekerjaan tidak mau dimintai tolong, bertemu tidak menegur sakit hati ya, motor dijual sakit hati juga, tidak mau dimintai tolong sakit hati juga ya. Kemudian dari sakit hati itu muncullah, kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik gitu ya. Nah ini sebuah hipotesis. Jadi bener nggak nih kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik gitu ya. Nah ini kalau secara agama ya salah gitu ya. Harusnya ya tetap saja berbuat baik ya, walaupun orang lain itu tidak berbuat baik ke kita gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat amal kita. Ini karena contohnya sekuler gitu ya. Jadi ya kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik katanya gitu ya. Padahal tetaplah berbuat baik ya, karena Allah pasti akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik ya. Hipotesisnya ini sama nih dengan logikanya itu, cara berpikir sama dengan tadi itu si Joker itu
yang dia bilang apa, yang dia bilang itu orang baik adalah orang jahat adalah orang baik yang terdolimi atau yang disakiti. Salah ya. Jadi kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat itu juga salah. Kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat baik itu juga salah juga, ya. Nah nih, jadi kalau tidak ingin sakit hati jangan berbuat sama juga nih, ya. Nah itu udah habis nih waktunya nih ya, 1,5 jam buat kita nih. Baik. Oh tadi udah sampai 2 jam kan ya. Kita kasih kesempatan untuk yang bertanya. Tapi tadi saya bilang sampai jam berapa tadi? Sampai jam 9.30. Oke, sampai sini ada berapa orang semuanya nih? 26. Alhamdulillah. Oh, ada yang baru masuk lagi. Oke, mungkin baru ini udah selesai nih masuk. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya kasih waktu dalam 10 menit, mungkin ada yang mau bertanya, ya, ada yang mau bertanya, ada yang mau berkomentar ya terkait dengan penelitian kualitatif ini. Silahkan, ada yang mau nanya nggak nih?